Selamat pagi siswa kami SMA Negeri 1 Selamani kelas 12. Kita lanjutkan materi pelajaran kita berikut, yaitu pembahasan mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Untuk saat ini kita membahas mengenai teori-teori interaksi desa dan kota. Nah, teori yang membahas tentang interaksi desa dan kota ini ada 3 teori. Pertama adalah teori model gravitasi, ya, yang dikembangkan oleh W.J. Rayleigh. Kemudian yang kedua adalah teori titik henti oleh juga W.J. Rayleigh. Kemudian yang ketiga adalah teori grafik oleh K.J. Kansky. Baik, kita lihat daripada pembahasan daripada ketiga teori tersebut. Nah, tentunya dari teori ini senantiasa memperhitungkan, ya, besarnya kekuatan interaksi dari satu wilayah ke wilayah lain, ya. Tentunya ini yang dihubungkan dengan adanya sarana prasarana transportasi, ya, yang senantiasa berfungsi untuk menjalankan ataupun melaksanakan yang disebut dengan interaksi tersebut, ya. Jadi dengan sarana prasarana transportasi yang dimiliki, maka tentunya memungkinkan untuk interaksi tersebut apakah artinya melemah ataupun menguat. Ini berpengaruh besar itu sarana prasarana transportasi yang digunakan, ya. Seperti di sini kita lihat ada busnya, kemudian ada kereta apinya. Nah, kemudian alat transportasi yang lain tentunya juga menopang, mendukung terhadap interaksi tersebut. Nah, besarnya interaksi yang terjalin ini bisa diperhitungkan dengan menggunakan daripada berbagai teori-teori tersebut. Yang pertama adalah teori interaksi yang disebutkan dengan teori model gravitasi atau gravity model theory oleh W.J. Rayleigh yang dikemukakan pada tahun 1929, ya. Teori ini terinspirasi daripada teori Sir Isaac Newton. Jadi dasarnya adalah teori gravitasi yang dijabarkan, ya, yang dijabarkan ke perhitungan kekuatan interaksi tersebut. Baik, jadi kekuatan interaksi itu antara dua wilayah, ya, atau lebih, ya, ini akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk setiap wilayah dan jarak absolut dari kedua wilayah tersebut. Baik, jadi interaksi itu akan memungkinkan bisa dihitung, yaitu terutama apabila dicari tahu terlebih dahulu tentunya berapa jumlah penduduk daripada masing-masing kota yang diperhitungkan kekuatan interaksinya. Nah, kemudian yang faktor kedua adalah berapa jaraknya, ya, berapa kilometer. Jadi artinya di sini bahwa kekuatan interaksi tersebut akan semakin besar kekuatan interaksinya apabila jumlah penduduk masing-masing kota yang berinteraksi itu berukuran lebih besar, ya, berukuran lebih besar. Dan kemudian apabila jaraknya lebih dekat, maka interaksinya itu akan lebih memungkinkan bisa lebih besar. Jadi kekuatan interaksi tersebut berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda tersebut ataupun kedua jumlah penduduk masing-masing kota itu, dan kemudian berbanding terbalik dengan hasil kali pangkat 2 jarak rata-rata dari satu wilayah tersebut dipangkat 2-kan, ya. Maka dihasilkan rumusnya adalah IAB sama dengan K dikali PA PB per DAB kuadrat, ya. Jadi kekuatan interaksi antara A dan B, nah itulah IAB, ya. Jadi kekuatan interaksi ini tidak hanya kota A kota B yang bisa dicari, ya, tentunya berbagai kota yang sama-sama mau dihitung interaksinya. Jadi misalnya kalau kota yang dihitung interaksinya itu adalah antara kota X dan kota Y, maka AB ini bisa tentunya digantikanlah itu dengan X dan Y. Nah, begitu. Jadi tidak selamanya AB ini, ya, menggunakan
nama AB, bisa XY, bisa RS. Ya, ini tergantung daripada ya masing-masing kota yang hendak dihitung kekuatan interaksinya. Jadi kekuatan interaksi antar dua wilayah yang diperhitungkan interaksinya itu sama dengan K, yaitu konstanta empiris, ya. Konstanta empiris angka 1, ya. Jadi ini sifatnya tetap, sehingga angka 1 ini sering ya bisa saja tidak dicantumkan, ya, karena setiap bilangan kalau dikalikan 1 maka hasilnya tetap hasil kali daripada bilangan tersebut, ya. Jadi K dikali PA/PB, jumlah penduduk kota A dikali jumlah penduduk kota B per jarak kota A ke kota B kuadrat, ya. Jarak kota A kota B. Jadi DAB ini adalah jarak, ya, mutlak daripada kota A ke kota B, ya. Sedangkan PA-nya ini tadi adalah jumlah penduduk kota A, PB-nya adalah jumlah penduduk kota B. Ya, untuk berikut mari kita lihat penguraian perhitungan daripada kekuatan interaksi ini. Nah, di sini diketahui bahwa ada kota A, kemudian ada kota B, ya. Di mana dinyatakan bahwa jumlah penduduk kota A adalah 10.000 jiwa, kemudian kota B adalah 20.000 jiwa, ya. Jarak daripada kota A ke kota B 50 km. Nah, berapakah kekuatan interaksi antara kota A dan kota B tersebut, ya? Maka di sini bisa kita perhitungkan, ya, langsung saja dengan rumusnya IAB sama dengan K dikali PA/PB per DAB kuadrat. Jadi PA-nya tadi jumlah penduduk kota A adalah 10.000, B-nya adalah 20.000, berarti 10.000 dikali 20.000, ya. Kemudian dibagi dengan jarak dari kota A ke kota B kuadrat, yaitu 50 kuadrat, ya. Jadi dalam perhitungannya tentunya, ya, kalikan dulu 10.000 kali 20.000, ya kan? Itulah hasilnya 200 juta. Kemudian dihitung, ya, 50 pangkat 2-nya, ya. Itu hasilnya adalah 2.500, ya. Kemudian baru dibagikan, ya. 2 juta dibagi 2.500, maka hasilnya adalah 80.000. Nah, jadi kekuatan interaksi antara kota A dan kota B itu 80.000, ya. Nah, angka ini ya, sifatnya adalah membandingkan sebenarnya antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya, ya. Jadi misalkan, ya, ada 3 kota yang berinteraksi, A ke B berinteraksi, B ke C berinteraksi, ya. Manakah yang lebih besar interaksinya, A ke B atau B ke C? Nah, maka di sini harus dilanjutkan lagi, dicari tahu lagi dengan kota C yang sama-sama memperhitungkan kekuatan interaksinya, sehingga nanti bisalah dibandingkan, ya, angka yang lebih besar itulah interaksi yang lebih besar, angka yang lebih kecil itulah interaksi yang lebih kecil, ya. Angka yang besar interaksinya lebih besar, kemudian angka yang kecil interaksinya lebih kecil, ya. Begitu. Ya, baik, berikut adalah teori yang kedua, teori titik henti, ya. Teori titik henti ataupun yang disebut dengan breaking point theory, ya, dikatakan oleh Rayleigh. Nyatakan bahwa jarak titik henti atau titik pisah dari pusat perdagangan yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan itu, dan berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk kota atau wilayah yang lebih sedikit penduduknya, ya. Jadi di sini dalam teori titik henti tersebut, yaitu yang dinyatakan dengan D huruf besar AB, ya, yaitu lokasi titik henti yang diukur dari kota penduduknya yang lebih kecil, ya. Jadi lokasi titik henti itu nantinya diperhitungkan ataupun ukurannya adalah dihitung dari antara kota yang masing-masing mau dicari, ya, titik hentinya dari arah
kota yang jumlah penduduknya yang lebih kecil. Maka DAB sama dengan DAB, yaitu D-nya huruf kecil, AB, yaitu jarak daripada kota A ke kota B, per 1 ditambah akar PB per PA. Ya, yaitu 1 ditambah akar jumlah penduduk kota B per jumlah penduduk kota A. Ya, atau dengan arti kata lainnya adalah jumlah penduduk kota yang lebih besar per jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Nah, ini nggak boleh kebalik, ya. Jadi tetap artinya jumlah penduduk kota yang lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya nantinya diganti ini hurufnya, ya, diganti A dan B, tetapi mungkin ya X dan Y, maka tetap artinya jumlah penduduk mana yang lebih besar dari X ke Y tersebut. Kalau X-nya lebih besar, PX per Y. Kalau Y-nya lebih besar, maka PY per PX. Nah, seperti itu dia cara hitungannya. Ya, itu harus diingat itu. Ya, itu harus diingat supaya nanti tidak salah dalam perhitungannya. Ya, ini kita tidak boleh kebalik dia. Harus jumlah penduduk kota yang lebih besar per jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Ya. Nah, kemudian berikut kita perhatikan dari contoh soal yang kita lihat di sini. Ya. Pertama diketahui jumlah penduduk kota A 2 juta jiwa. Ya. Sedangkan penduduk kota B adalah 500.000 jiwa. Ya. Jika jarak AB adalah 60 km, tentukanlah titik hentinya. Ya. Tentukanlah titik hentinya. Baik, jadi di sini PA-nya adalah 2 juta jiwa, PB-nya 500.000, DAB-nya 60 km, kemudian yang kita cari adalah DAB-nya. Maka untuk mencari DAB-nya ini kita gunakanlah rumusnya itu tadi. DAB sama dengan DAB per 1 ditambah akar PB per PA. Ya. Maka hasil jarak lokasi TNT antara kota A kota B sama dengan ya 60 per 1 ditambah akar 2 juta, yaitu jumlah penduduk kota yang lebih besar, yaitu kota A, per 500.000. Ya, jadi di sini kalaupun PB-nya 500.000, bukan 500.000 per 2 juta, tetap kau perhatikanlah ini, ya. Tetapi 2 juta yaitu penduduk kota yang lebih besar. Jadi A dan B-nya di sini yang dinyatakan, ya, tidak hanya dalam arti kota B dan kota A, ya, tetapi B-nya yang dinyatakan di sini jumlah penduduk kota yang lebih besar, ya. Jadi dari 2 juta per 500.000, ya, itu sama dengan 60 per 1 ditambah akar 2 juta per 500.000, ya. Jadi untuk perhitungannya, ya, kita bagikan dulu ini 2 juta per 500.000, ya. Nah, hilangkan nolnya, ya, di atas 5, di bawah 5, maka sisa 20 per 5. 20 per 5 hasilnya adalah 4. Ya. Maka 60 per 1 ditambah akar 4. Ya. Jadi akar 4 itu adalah 2. Ya. 2 ditambah 1, 3. Maka 60 per 3. 60 per 3 sama dengan 20. Ya. Jadi lokasi TNT itu adalah 20 km, ya, 20 km diukur dari kota B, yaitu kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. Jadi lokasi TNT yang 20 km ini kalau jarak dari A ke B tadi adalah 60 km, maka yang 20 km ini lokasi TNT-nya ini adalah dari titik B ke arah menuju ke titik A sejauh daripada 20 km. Ya, karena perhitungannya tadi adalah diukur dari kota yang jumlah penduduknya yang lebih kecil menuju ke arah kota yang lebih besar. Maka dari sini bisa kita lihat berapakah jarak dari titik A ke lokasi TNT itu. Kalau dari titik B ke arah kota A adalah 20 km, maka kalau lokasi TNT ini kalau diukur dari A, berarti
ini bisa kita perhitungkan adalah kalau jarak A ke B tadi adalah 60, ya kan? 60 sedangkan B ke lokasi titik adalah 20 km, maka 60 dikurang 20 km. Maka tentunya kalau dari A jaraknya itu adalah 40 km, ya. Jadi lokasi titiknya ini tadi yang A ke B ini adalah diukur dari B, yaitu jaraknya yang 20 km. Nah, demikian pembahasannya. Ya. Nah, dari teori ini menggambarkan perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah penduduknya. Ya. Jadi teori titik henti ini dapat digunakan dalam memperkirakan atau penempatan lokasi industri ataupun pusat pelayanan masyarakat yang bisa menjangkau dua wilayah, misalnya seperti unit usaha ekonomi ataupun industri manufaktur ataupun SPBU, pasar dan lain-lain. Demikian juga bisa saja untuk mendirikan ya sarana kesehatan yaitu rumah sakit. Ya, di manakah yang lebih strategis, yang lebih tepat? Ya, misalnya kalau ada seperti ini tadi, ya AKB, ya kan? Untuk AKB mau direncanakan dibangun misalnya seperti ini, rumah sakit yang diperuntukkan untuk kota A, penduduk kota A dan penduduk kota B. Di manakah lokasinya? Ya, di mana lokasinya yang lebih tepat? Ya, maka disitulah pentingnya daripada penggunaan daripada teori titik henti tersebut. Ya, penggunaan daripada teori titik henti itu. Jadi kalau dari hasil perhitungan tadi, ya, kalau itu adalah yang diperuntukkan rumah sakitnya untuk kota B, maka akan lebih strategis dia ataupun lebih tepat apabila dibangun di lokasi yang jarak dari B menuju ke arah A sejauh 20 km. Nah, pada titik inilah ataupun pada garis inilah disebutkan dengan lokasi titik henti yang relatif lebih tepat, ya, karena dapat dinyatakan bahwa apabila jumlah penduduknya lebih sedikit, maka tentunya daya jangkaunya ya ke lokasi ya pusat pasar ataupun rumah sakit tadi akan memungkinkan B ya bisa menjangkau ke lokasi tersebut. Ya, sedangkan A kalaupun jaraknya jauh ini bisa memungkinkan karena dinyatakan bahwa penduduk kota A tentunya akan lebih banyak penduduknya. Di sini kemampuan masyarakatnya lebih tinggi, ya, ataupun jarak tempuhnya lebih jauh lah, kita sebutkan istilah seperti itu. Ya, baik, saya kira itulah pembahasan daripada teori titik henti. Nah, kemudian berikut adalah teori yang ketiga, teori indeks konektivitas yang dikemukakan oleh K.J. Kansky, ya. Sehingga disebutkan wilayah-wilayah yang dihubungkan oleh jaringan transportasi yang baik akan memiliki indeks konektivitas yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah dengan jalur transportasi yang minim, ya. Jadi teori indeks konektivitas ini adalah suatu teori yang didasarkan daripada jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antara satu kota ke kota lain pada suatu wilayah tertentu, ya. Jadi artinya semakin banyak jumlah jaringan jalan yang dimiliki dan semakin bagusnya daripada jaringan jalan tersebut, maka akan memungkinkan ya indeks konektivitasnya lebih baik ataupun lebih bagus bila dibandingkan dengan ya suatu wilayah di mana interaksinya ataupun jumlah jaringan jalannya itu jumlahnya lebih sedikit, ya. Jadi semakin banyak ruas jalan yang menghubungkannya, maka dapat dinyatakan bahwa indeks konektivitasnya itu adalah lebih besar. Nah, untuk memperhitungkannya digunakan rumusnya adalah beta sama dengan E per P. Ya, jadi indeks konektivitas itu sama dengan jumlah jaringan jalan itu E, jumlah jaringan jalan per jumlah kota. Ya, jumlah jaringan jalan per jumlah kota. Ya. Jadi untuk pembahasan daripada rumus tersebut bisa kita perhatikan dari pembahasan soalnya berikut ini, ya. Nah, di sini ada
grafik, ya. Ada grafik. Grafik tersebut menunjukkan, ya, ada kota, ya, kemudian ada ruas jalannya, ya. Jadi di sini kotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 jumlah kotanya, ya, ataupun P-nya sama dengan 5, ya, karena jumlah kota itu, ya, disimbolkan dengan V, ya. Jadi tidak selamanya kalau dalam grafik ini dinyatakan P, P1, P2, P3, P4, P5, ya. Jadi titik-titik yang dinyatakan di sini adalah merupakan daripada jumlah kota, ya. Jadi kalau misalnya di sini 2, 4, 5, ya kan? Maka kotanya 5, ya. Maka V-nya sama dengan 5. Kemudian berikutnya, jumlah ruas jalan. Ruas jalan itu adalah garis yang menghubungkan satu titik yang satu dengan titik yang lain. Nah, ini misalkan ini satu garis, ini satu jalan, ya kan? Satu ruas jalan. Nah, kemudian dari kota misalnya ini P1, ini P2. Nah, ini satu ruas jalan, ya. Kemudian P3 misalnya ini P4, satu ruas jalan. Jadi ruas jalan itu adalah jalan yang menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain, ya. Nah, itu. Jadi misalkan ini nggak ada garisnya kemari, nggak ada jalannya. Nah, begitu dia, nggak ada ruas jalannya. Jadi ruas jalan itu ini 1, ya, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Maka jumlah ruas jalannya adalah 6 atau E sama dengan 6, ya. Jadi E-nya 6, V-nya 5, maka beta sama dengan E per V, yaitu 6 per 5. Maka hasilnya beta sama dengan 1,2. Ya. Maka nyatakan semakin besar angka indeks konektivitas, maka akan semakin memungkinkan atau lebih baiklah interaksi yang terjalin pada wilayah kota tersebut. Ya, semakin besar angkanya. Ya, semakin besar angka beta di sini, maka interaksinya lebih bagus atau indeks konektivitasnya lebih bagus. Nah, semakin lebih kecil angkanya ini misalnya 1,0, ya, tentunya akan lebih bagus 1,2. Ya, kalau di atas 1,2 lebih bagus lagi, di bawah 1,2 ya kurang bagus. Ya, begitu dia. Ataupun indeks konektivitasnya itu ya tidak ataupun disebutkan dengan ya kurang ataupun buruk lah indeks konektivitasnya. Ya, kalau hasil angkanya ini tadi perhitungannya adalah angkanya adalah kecil, ya. Baik, saya kira itulah pembahasan daripada ketiga teori interaksi desa kota itu. Maka berikut dari pembahasan ketiga teori tersebut, Anda diharapkan dapat memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan berikut ini. Inilah tugasmu, ya, ada 3 soal. Selesaikanlah yang soal pertama adalah selesaikanlah soal ini dengan menggunakan teori model gravitasi. Ya, jika diketahui penduduk kota A 4.000 jiwa, kota B 2.000 jiwa, kota C 500 jiwa, ya, kemudian jarak kota A ke kota B 60 km, jarak kota B ke kota C 9 km. Ditanya, ya, berapa kekuatan reaksi A dan B, berapa kekuatan interaksi antara kota B dan kota C, ya, berapa kekuatan reaksinya. Jadi di sini dari setelah Anda perhitungkan nantinya, ya bandingkanlah, ya, mana interaksi yang lebih besar, apakah A ke B atau B ke C, ya, itu. Kemudian soal yang kedua, ya, selesaikan soal ini dengan menggunakan teori titik henti, ya. Sini dalam soalnya dinyatakan pemerintah ingin membangun sebuah pasar di antara kota A dan kota B. Jika penduduk kota A 350.000 jiwa, penduduk kota B 150.000 jiwa, dan jarak kota antara dua kota tersebut adalah 45 km. Nah, tentukanlah di mana lokasi pasar berdasarkan perhitungan lokasi titik henti. Jadi nanti dalam jawabannya setelah kamu gunakan rumusnya, buatlah gambarannya, ya. Tentukan saja ya titik A, kemudian titik B. Nah, tentukan jaraknya 45 km. Nah, di manakah lokasi titik henti itu, ya? Gambarkan, tentukan lokasinya, ya. Nah, kemudian berikut
Yang ketiga, selesaikan soal ini dengan menggunakan teori grafik. Ya, bandingkanlah indeks konektivitas kota pada wilayah A dengan wilayah B. Ya. Jadi tadi ada rumusnya beta sama dengan E per P. Ya, kamu hitunglah berapa titiknya, ya kan? Berapa garisnya itu, ya? Berapa? Jadi jumlah garis ataupun jumlah ruas jalan per jumlah kota. Itulah apa namanya? Ya, indeks konektivitasnya, ya. Nah, kamu perhitungkan dan setelah dapat angkanya, angka yang lebih besar, itulah indeks konektivitas yang lebih baik, ya, ataupun yang lebih besar. Jadi kau bandingkan nanti nih, apakah indeks konektivitas wilayah kotanya lebih bagus di A atau di wilayah B, ya. Ini tergantung nanti hasil baginya, hasil perhitungannya, ya kan? Kalau angkanya misalkanlah di B lebih besar, maka tentunya indeks konektivitasnya di wilayah B yang lebih bagus, ya. Kalau di wilayah A dari hasil perhitunganmu itu lebih tinggi, maka di wilayah A yang lebih bagus. Ya, tergantung daripada hasil perhitungan angkanya nantinya. Baik, saya kira itulah materi pembahasan kita untuk hari ini, dan Bapak Guru harapkan semua harus mengerjakannya, ya, dan ya kita berdua bersama mudah-mudahan ya COVID-19 ini segera berakhir supaya bisa kita belajar tatap muka. Baik, demikian pertemuan kita hari ini dan selamat siang.